Halo semua, jumpa lagi di Nyambung, program podcast di YouTube dan Spotify, tempat di mana kita bisa membicarakan isu politik dan isu ekonomi, sosial di sekitar kita, termasuk jaminan sosial, biar kita semua bisa nyambung. Bersama saya Dina Praptora Harja dan co-host saya hari ini Nadila Amani. Mungkin satu yang aku pengen tanyain kan biasanya kalau Amerika itu kan melakukan sesuatu, menyerang sesuatu kan ada tujuan dan maksud terutama. Nah, kalau ngelihat dari statement resmi mereka itu kan mereka menyerang di 2001 karena mereka nganggapnya Afghanistan itu menyimpan Al-Qaeda begitu ya, yang sudah melakukan 9/11. Nah, sebenarnya ada maksud-maksud tersendiri nggak sih sebenarnya kenapa Amerika masih ngotot waktu itu menyerang kembali ke Afghanistan, mendudukinya, dan tapi selama 20 tahun mereka kira gagal gitu untuk membangun kembali Afghanistan. Itu ada maksud tersendirinya nggak, Bu? Jadi memang awalnya kan ada 9/11 ya, di 2001 itu. Itu momen sekali di mana Amerika secara spontan ya, menurut saya itu waktu itu tidak dipikir terlalu panjang. Saya ada di sana kebetulan. Saya baru tiba di Amerika untuk melanjutkan studi S3. Persis baru beberapa hari saya ada di sana, masih anak baru di sana, dan menyaksikan runtuh itu World Trade Center itu. Jadi walaupun saya posisinya ada di Ohio, kita semua shock ya, karena melihat belum pernah ada kejadian bencana serangan sampai sedemikian fatalnya gitu ya. Jadi buat Amerika saya bisa merasakan betul, bukan cuman sedih tapi marah besar ya. Satu kemarahan besar itu terasa betul. Jadi bukan hanya di Washington ya, di negara bagian Ohio saja yang boleh dikatakan lebih ke tengah ya posisinya, nggak langsung di kota besarnya, itu aja terasa orang biasa itu marah besar. Kenapa bisa Amerika diperlakukan seperti ini? Jadi spontanitas masyarakat itu detik by detik ya, waktu itu speech-nya George Bush sebagai Presiden Amerika aja itu berubah. Kalau kamu perhatikan nanti bisa dicek lagi, dia speech di momen pada saat kejadian, 2 jam kemudian, beberapa hari kemudian di depan parlemen beberapa hari kemudian itu bisa berubah-ubah. Tapi yang pasti arahnya itu makin keras. Arahnya itu satu determination bahwa this is unacceptable. Gitu. Dan kita masih ingat presiden kita dari Indonesia juga akhirnya datang kan, Megawati datang ke sana untuk menunjukkan solidaritas. Karena pada saat itu memang yang muncul pertanyaan serius adalah this is satu serangan dari kelompok, this was a cultural war gitu. Itu yang sense pertama dirasakan adalah itu. This is a new kind of war, keluar dari perang dingin yang basisnya komunisme versus liberalisme, beralih ke culture. Tidak setuju dengan Barat, masuklah Islam. Itu waktu itu sampai sebelum akhirnya muncul kemudian ini Islamofobia dan anti terhadap gerakan itu dan segala macam. Tapi kita juga perlu tahu pada masa itu perasaan-perasaan itu yang menonjol gitu ya. Sehingga di Amerika Serikat itu determination-nya adalah kita harus serang. Mumpung mereka belum terlalu kuat, kita masuk ke sel mereka. Jadi bahkan mereka tidak berkaca ke dalam Amerika sendiri, karena sebenarnya logika saya pun waktu itu saat mereka itu sempat bertengkar kami di universitas, berdebat cukup sengit ya, karena kita sama-sama S3 kan, berbagai bangsa ada di situ. Saya termasuk yang menolak mereka turun ke Timur Tengah, Afghanistan, apalagi saya pikir apa relevansinya turun ke Afghanistan gitu kan. Dan memang waktu itu belum kelihatan ada Al-Qaeda di situ. Ada Osama bin Laden ngumpet di situ tuh belum kelihatan sebenarnya. Osama itu masih somewhere di tempat yang lain, tapi melarikan diri ke sana. Terus mereka waktu itu kan bareng Afghanistan dan Irak diduduki. Jadi apa ya? Tapi antusiasme orang Amerika saat itu adalah bahwa saat masih bisa dikendalikan besarnya, itu harus ditekan secepat-cepatnya. Intinya gitu. Nah, orang yang lupa Amerika Serikat itu baru belajar over the years lah, bahwa sebenarnya mereka itu tidak terlalu mengenal medannya. Itu satu. Kemudian over the years justifikasi Amerika Serikat juga bahwa mereka punya weapons of mass destruction yang tidak terbukti juga sebenarnya kan over the years. Tapi karena mereka juga harus punya justifikasi untuk deploy sekian banyak orang, sekian banyak uang, bahkan waktu itu mereka merekrut banyak anak muda, termasuk mahasiswa saya dulu di Amerika tuh bisa tiba-tiba di-deploy semua, di drafting, berangkat ke Irak gitu.
Jadi itu butuh approval dari Kongres di sana. Ya, makanya dia harus bikin satu alasan yang bombastis ya, dia bilang weapons of mass destruction. Jadi sebenarnya pada masa itu Amerika nggak bisa melihat jauh. Itu kalau analisis bilang alasannya mereka turun ke sana tuh untuk minyak, untuk mineral, untuk saya nggak ngelihat itu sebenarnya. Pada masa itu yang dilihat lebih ke bagaimana caranya assuring Americans that something this bad, terorisme yang sangat evil, waktu itu bahasa mereka evil ya, karena sepertinya nggak kasihan sama sekali membunuh sekian banyak orang dalam jumlah massal, itu justru mereka bangga gitu, mengakui bahwa ini dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda gitu. Jadi itu yang mencengangkan waktu itu, Jenny. Jadi alasannya mereka masuk pertama tuh itu sebenarnya. Mereka nggak berpikir panjang soal konsekuensinya, bahwa ternyata wah kita nggak terlalu kenal medannya. Afghanistan tuh medan yang sulit sekali. Berarti keputusannya yang diambil cukup terburu-buru ya, Bu ya? Oh iya. Lebih ke arah serangan pembalasan ketimbang melihat dulu strategisnya gimana, apakah harus menduduki mana dulu gitu ya. Tapi lebih ke arah ya udah langsung deploy tentara ke sana, kita langsung cari di mana Osama gitu ya. Serem banget sih. Betul. Kayak tanah kosong gitulah ya. Jadi kalau bisa dibayangkan periode sesudah Soviet berhasil dipukul, Sovietnya juga mundur karena dia berakhir, ini kan wilayah jadi akhirnya tribalism lagi kan. Jadi satu-satunya yang membuat orang khawatir waktu itu ya nanti dikuasai oleh kekuatan teroris ini gitu loh. Siapa duluan nih gitu. Ya udah, berani nggak kita invest uang ke sana, udah taruh lah orang. Kalau kita runut lagi ke belakang, pendekatan mereka dipikir-pikir memang, saya pikir kayak orang emang nggak siap ya, kayak orang nggak siap, nggak terlalu kenal medan gitu. Tapi ya itulah kenyataannya di dunia politik kita itu. Mungkin karena aku juga kan dari kemarin kan mempersiapkan ini kan, aku juga riset dulu ya, kira-kira sebenarnya petanya tuh gimana sih urutannya ya. Mungkin yang pengen aku tanya, kan tadi kan keterkaitannya adalah pemimpin yang sebelumnya itu yang kabur, yaitu Presiden Ashraf Ghani. Itu tuh kenapa sampai bisa akhirnya dikudeta? Apakah memang, kan yang kita tahu kan Afghanistan memang selama 20 tahun belakangan kan tetap ada perang-perang di sana ya, karena masih ada kelompok-kelompok yang berseteru di sana. Nah, kenapa pada akhirnya kok di 2021 ini si Presiden Ashraf Ghani ini bisa ditumbangkan? Ada pemicunya apa gitu yang nge-trigger tiba-tiba Taliban blow up, dia langsung jatuhin Ashraf Ghani? Ada nggak sih pemicunya gitu, Bu? Yang benar-benar muncul. Kalau analisis saya melihatnya pertama Amerika Serikat kurang uang ya. Dan itu bagian dari foreign policy Amerika Serikat. Memang kalau kita perhatikan secara konsisten sejak Obama, perekonomian Obama kedua ya, jilid 2 itu kan perekonomian Amerika Serikat relatif agak sluggish ya, kurang lah gitu. Nggak bisa terlalu bangkit Amerika Serikat karena memang nggak kompetitif lagi kan perekonomiannya, modal-modal keluar, jadi Amerika sendirilah, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat sendiri yang akhirnya banyak masuk ke Asia, dan itu yang dibikin sebel politisi di Washington kan gitu. Kenapa akhirnya banyak job yang tutup kan, banyak lapangan pekerjaan di Amerika tutup. Jadi ongkos dari biaya politik yang intervensionis di Amerika Serikat di Timur Tengah itu dievaluasi dengan sangat serius. Dan kamu tahu kan sebelum kejadian ini pada zaman Trump aja mereka bilang, udah kita nggak lagi mau ketergantungan minyak sama Timur Tengah. Jadi kalau dulu kita jagain di sana demi jagain ladang minyak, masih kehadiran mereka itu sebenarnya juga pilih-pilih ya, bukan di semua tempat gitu, tapi terutama menjaga ladang-ladang minyak mereka itu akhirnya ditinggalkan juga karena mereka berusaha eksplor ladang minyak di Amerika lagi kan dengan teknologi shale shale gas gitu. Jadi itu untuk alternatif. Jadi artinya untuk mulai mengurangi, udah kita balik semua rollback, kita kurangi. Kebijakan Amerika terhadap NATO berubah, kebijakan Amerika terhadap PBB berubah. Itu semua zaman Trump itu sebenarnya untuk mengetatkan ikat pinggang sebenarnya kalau kita. Oh ya. Nah, pengetatan ikat pinggang itu terjadi sehingga Afghanistan itu satu ini aja lah, satu jilid, satu episode dari kebijakan luar negeri Amerika yang lebih besar di tingkat global untuk berhemat, berusaha menyehatkan diri dulu, dan dia tariklah semua orang-orang itu walaupun pekerjaan belum selesai dan memang
Amerika itu mendanai armed forces, angkatan bersenjata Afghanistan, itu luar biasa besar. Lebih dari 50% ya dari anggarannya Afghanistan itu dari Amerika, termasuk belum terhitung peralatannya ya, peralatan militernya, amunisi dan segala macam. Bahkan logistik itu semua ditopang oleh tentara Amerika. Jadi mahal banget gitu. Sehingga ketika itu Amerika tiba-tiba mau berhemat, dia cabut. Kamu tahu dong dalam ilmu politik kalau ada sinyal mau cabut, yang satu belum dapat ganti penguat fundingnya, kira-kira reaksinya apa? Oke, berarti ada gap-nya di antara ketika Trump mengetatkan kembali anggaran militer di Timur Tengah, kosong. Oh iya, berarti dia langsung masuk gitu ya, Talibannya Masuk. melihat ada celah. Peluang, betul. Oke, ternyata bagus juga strategi mereka ya. Siap aja. Ada vakum ya. Ada vakum. Ada vakum dan kelompok-kelompok yang lain siapa namanya? Kelompok Northern Alliance itu ditinggalkan aja kan, si Amerika kan akhirnya nggak mau taruh uang lagi di situ. Sementara Iran kan udah dikecilkan sedemikian rupa zamannya Trump juga kan. Jadi memang funding untuk kelompok alternatif di Afghanistan itu nggak ada juga. Gitu. Jadi tinggal siapa yang paling berani tampil aja dan punya senjata ya kebetulan si Taliban. Menurut saya itu yang, tapi memang nggak bisa diprediksi waktu itu, cukup mengejutkan juga buat saya bahwa kecepatannya itu luar biasa cepat. Saya membayangkan itu butuh waktu paling nggak sebulan lah gitu untuk inilah paling nggak kelompok yang lain. Bayangan saya armed forces-nya masih cukup lah atau dikasih bekal sedikit lah gitu sama Amerika. Ternyata enggak ya, langsung ditarik semuanya. Makanya Ibu Dina, makanya itu juga jadi salah satu yang sebenarnya bikin kaget. Selain Amerika, sebenarnya semua negara di dunia juga kecepatan itu ya Bu Dina, dalam sekejap mata langsung seperti kayak dua sisi yang sangat berbeda. Betul. Jadi kayak benar-benar ditarik, ada karpet di bawahnya, tarik semua gitu kan. Pondasi rumah betul. Malah bukan cuma karpet ya, pondasi yang dibangun sejak 2001 tiba-tiba diruntuhkan gitu. Ya otomatis yang di atasnya berantakan. Iya. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya.